Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan dibacakan. Yaitu yang pertama adalah jadwal ibadah gereja tetap berlangsung secara live di YouTube pada jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 4 sore di setiap minggunya. Dan kami berharap semua jemaat bisa beribadah dengan nyaman di rumah. Kami ingin menyambut Bapak, Ibu yang pertama sekali beribadah bersama kami. Kami ucapkan selamat bergabung dengan kami dan silahkan bergabung dalam program-program gereja yang berlangsung secara online. Di antaranya adalah ada Bible Study setiap hari Selasa jam 8 malam dengan aplikasi Zoom. Jemaat akan mendapatkan detail broadcast pada hari tersebut disertai dengan meeting ID dan password. Dan yang berikutnya, Prayer and Worship Night atau ibadah doa bersama Bapak Gembala setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui Instagram Live pada akun @rpcchurchmdm. Dan yang berikutnya, persembahan sebagai bagian dari ibadah. Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja yang sesuai tertera di layar Anda. Dan yang berikutnya, saudara bisa follow Instagram dan YouTube kita untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Dan yang terakhir, untuk pertanyaan mengenai program-program gereja kita, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara, saat ini kita mau memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sangat mengucap syukur setiap kali kami akan mengingat akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan pribadi yang baik. Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau memelihara kami teramat baik Tuhan sampai detik ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kesehatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tidak ada henti-hentinya kami mengucap syukur. Karena itu Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami mau membuka hati kami. Kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami untuk meninggikan nama Yesus. Untuk menyembah Engkau dengan segala hormat pujian kami Tuhan. Biarlah namamu saja yang kami tinggikan Tuhan. Biarlah namamu saja yang kami muliakan Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami. Dan Roh Kudus, kami rindu akan lawatanmu hari ini Tuhan. Kami rindu akan lawatanmu ya Roh Kudus. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi. Tidak Engkau lewatkan seorang pun juga Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dengan segenap hati tubuh jiwa kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Saudara, saat ini saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Boleh saudara semuanya boleh kasih tos kanan kiri, salam kanan kiri ya. Kalau sama-sama dengan keluarga mungkin tidak ada yang namanya COVID, tidak ada yang begini ya. Kita boleh salam-salaman dan kita mau angkat satu pujian yang menyatakan angkatlah suaramu dan pujian hanya untuk Tuhan. Haleluya. Saudara dengan sukacita bertepuk tangan. Mari angkat sukacitamu, katakan haleluya. Mari katakan angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah bagi Tuhan. Menarilah dan tepuk tangan, bersukacitalah.
Mari menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran. Haleluya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Dengan gambus dan kecapi memuji Tuhan. Mari saudara kita sama-sama mengatakan dengan sukacita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Mari bersorak bagi Tuhan. Bersorak-sorai Amin. karena kasih-Nya telah datang. Sekali lagi boleh jemaat katakan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Dengan imanmu. Bersorak-sorai Yes. karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Biarlah malaikat surgawi bersuka cita karena lewat pujian kita, karena lewat sorakan kita. Dan kita mau lebih lagi mengatakan lewat pujian kita. Kita mau katakan sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Haleluya. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Tuhan. Ku panggil nama-Mu, Mari dengar seruan jawaban Tuhan. ku dengar jawab-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Dengan hati penuh ucapan syukur. Sungguh
perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. mari pada hari ini saudara mulai mencari kemuliaan Tuhan. Saudara cari Tuhan. Amin. Amin. Temukan kasih-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, panggil nama-Mu. Kami akan mendengar jawab-Mu Tuhan. Dengar jawab-Mu. Amin. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita mau merenungkan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ini nyanyian dan pujian kami Tuhan. Nyanyian, pujian dan Bapa di sorga, di hadapan hadirat-Mu kami berdiri, mengembalikan pujian, hormat, dan syukur kepadamu, melalui pujian penyembahan kami, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas berkat-berkat-Mu, yang selalu tersedia bagi kami, yang sudah menolong kami melewati hari-hari kami, sehingga hari ini pun Tuhan, kami boleh ada untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan pujian penyembahan kami, sehingga hidup yang harum dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga merindukan agar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami bersama-sama untuk memahami pikiran Tuhan bagi kami. Kami juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu, memberikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, kami perlu nasihat-Mu Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu kembali dalam sebuah ibadah yang sangat istimewa. Kita beribadah bersama-sama, saya sangat percaya. Dimanapun kita memanggil nama Tuhan, dimanapun kita menyebut nama Tuhan, dimanapun kita bersekutu dalam sebuah ibadah pujian penyembahan, Tuhan akan menyatukan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian yang cukup penting dalam sebuah ibadah, yaitu upah ibadah. Upah ibadah. Kalau kita bicara upah, semua orang ingin diberi upah. Apapun yang dia kerjakan, dia ingin mendapat sebuah imbalan yang seimbang, yang setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Saya percaya bahwa kita juga sebenarnya ingin ada upah dari ibadah kita. Barangkali kita mengatakan namanya beribadah kok cari upah. Tetapi saudara, hari ini kita akan coba membahas bahwa sesungguhnya ibadah itu memang ada upahnya. Ibadah itu ada berkatnya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18, kita akan coba belajar, kita mulai dari ayat 1, ini Yesus sendiri yang langsung mengatakan ini sebagai sebuah nasihat kepada murid-murid. Dia katakan begini dalam Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Sekali lagi saudara, ingatlah, jadi ini sebenarnya sebuah peringatan yang diberikan Yesus. Janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudara,
saya mengambil kata atau dua kata kewajiban agamamu inilah yang saya terjemahkan sebagai sebuah ibadah. Dengan kata lain, bisa saya katakan begini, ingatlah, jangan kamu melakukan ibadahmu, bisa ditangkap ya, ibadahmu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Jadi saudara-saudara, ini nasihat Yesus. Jadi kalau kita melihat ayat ini, berarti ada dua motivasi orang beribadah. Yang pertama adalah supaya dilihat orang. Jadi motivasi yang pertama adalah supaya dilihat orang. Saya gunakan gambar ini sebagai sebuah ilustrasi. Ini ada orang yang sedang beribadah. Saudara-saudara, ada Tuhan. Sebenarnya kalau kita katakan ibadah itu kan hubungan dengan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya yang Yesus katakan ini adalah kenyataan yang terjadi pada masa itu. Atau mungkin juga bisa terjadi pada masa kini. Ada manusia, ada umat Tuhan. Dia ingin beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya katanya ibadah. Tetapi kenyataannya saudara, lihat. Ibadah dia itu untuk dilihat orang. Tuhannya di mana? Tuhannya hanya kamuflase, saudara. Jadi saya gunakan istilah gambar di sini, kepada Tuhan itu hanya garis-garis putus. Artinya apa? Motifnya dia beribadah adalah supaya dilihat orang. Bisa dipahami saudara? Lihat, orang beribadah. Tapi tanda panah itu sebenarnya kepada orang di sekitarnya. Ini motivasi yang pertama, supaya dilihat orang. Mungkin sudah mengatakan begini, tapi kan Tuhan juga tahu. Iya, tetapi motif beribadah itu yang utama siapa? Tuhankah atau manusia? Untuk lihat orangkah atau apa saudara? Nah inilah yang dikatakan di sini. Karena itulah di dalam ayat yang kelima, Yesus mengatakan begini. Dan apabila kamu berdoa. Jadi ini, saudara, ada 3 jenis ibadah yang disebut di sini. Yang pertama berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kenapa munafik, saudara? Karena orang munafik ini seolah-olah, seakan-akan padahal. Seolah-olah kepada Tuhan, padahal kepada sesama. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Saudara, ini sebuah kebiasaan orang Farisi yang terjadi pada masa itu. Saudara tahu orang Farisi itu punya jam-jam doa khusus. Kalau sudah jam doa, dia nggak peduli dimanapun dia. Langsung dia berdiri dan berdoa. Supaya orang lihat, wah dia ini orang beribadah. Nah saudara, semakin orang lihat dia beribadah, semakin seolah-olah dia menjadi orang beribadah. Makanya Yesus kata, kamu munafik. Kelihatan kamu beribadah, tetapi tujuan kamu supaya dilihat orang. Ini tentang berdoa. Nah, yang kedua, ibadah yang kedua disebut Yesus adalah memberi sedekah. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat. Dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Mencanangkan artinya mengumumkan. Jadi kalau sudah nyumbang saudara, kalau namanya nggak disebut, dia tersinggung. Dia katakan, umumkan dong, saya kan sudah nyumbang. Umumkan, saya sudah memberi. Kok nggak diumumkan sih? Supaya orang tahu. Jadi canangkan. Saudara lihat, seperti yang dilakukan orang-orang di rumah-rumah ibadah. Jadi di gereja pun, ada orang dia memang memberi sesuatu. Memberi persembahan mungkin. Memberi persepuluhan mungkin. Memberi sumbangan apapun mungkin. Atau memberi sedekah kepada orang miskin. Aksi sosial. Tetapi lihat.
mencanangkan hal itu. Mengumumkan hal itu. Tujuan apa? Supaya dipuji orang. Woi, hebat dia. Woi, orang dermawan dia. Karena itu saudara tahu, kadang-kadang saya lihat ada orang kalau pengen cepat mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja kah, untuk apakah dibuat lelang terbuka. Ataupun dibuat sebuah acara yang banyak orang, langsung nanti MC-nya dengan pintarnya, oke, dari Bapak berapa? Wah sekian, waduh, oh Kristus, saya sekian. Itu biasanya cepat ngumpul duitnya. Karena apa? Orang-orang yang motifnya untuk dicanangkan, nah di situ tempatnya. Tapi coba seandainya dia kata, oke, bagi siapa saya yang nyumbang, tolong jangan kasih nama ya. Nanti masukkan aja di amplop atau transfer no name ke rekening ini. Tapi jangan pakai nama. Kira-kira banyak nggak orang yang nyumbang? Nah ini ujian motivasi saudara. Bagi orang-orang yang pengen dicanangkan, yang dia katakan sebagai orang mereka tidak akan tertarik yang begitu. Tapi kalau dibuat daftar sumbangan, wow mungkin dia akan lihat siapa paling banyak, saya akan atasi dia. Tujuan apa? Dilihat orang lagi. Ini masalah memberi sedekah. Yang ketiga di sini disebut Yesus masalah apa? Berpuasa. Lihat. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Perhatikan saudara. Mengubah air mukanya. Saudara tahu maksud mengubah air mukanya? Dibuat supaya orang tahu dia berpuasa. Supaya ditanya, kok kamu mukamu muram ya? Ya lagi puasa nih. Nah gitu kira-kira. Nah Yesus katakan, orang begitu itu motifnya adalah supaya orang tahu dia puasa. Jadi tiga ini saudara disinggung Yesus. Berdoa. Yang kedua apa tadi? Memberi sedekah. Berpuasa. Mungkin banyak lagi jenis ibadah-ibadah lain. Kegiatan-kegiatan agamawi yang lain. Yang bisa kita lakukan. Tapi intinya Yesus katakan apa? Kalau motivasimu supaya dilihat orang, apa yang terjadi saudara? Upahmu adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau motif ibadah kita untuk dilihat orang, Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Yang pertama dilihat orang. Itu aja upahnya. Yang kedua apa? Dipuji orang. Saudara, saya pengen tanya, kalau memang motif kita beribadah hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji orang, kira-kira gimana ya? Kalau sampai orang tidak melihat yang kita lakukan, kita kecewa. Kalau sampai orang tidak memuji apa yang kita kerjakan, kita kecewa. Aku sudah buat begini, sudah buat begitu, sudah beri ini, sudah beri itu. Kok nggak ada terima kasihnya sih? Kok orang nggak tepuk tangan sama saya? Kok orang tidak kasih 2 jempol sama saya? Karena apa? Karena memang motifnya untuk lihat orang. Jadi saudara nggak susah untuk memahami orang yang beribadah. Kalau dia masih berharap dilihat orang dan dipuji orang, berarti katakan, berarti kamu beribadah motifmu itu apa? Lihat orang ya? Lihat orang ya? Saudara-saudara, saya ingat ada satu cerita. Seorang anak kecil, dia tinggal bersama dengan orang tuanya, tetapi juga ada kakek neneknya dalam satu rumah. Saudara-saudara, mereka ini keluarga anak Tuhan. Dan sejak kecil si anak ini sudah diajar oleh mamanya, mengatakan begini, Dek, kalau kamu perlu apapun doa ya, minta sama Tuhan. Doanya gimana mah? Diajari mamanya. Terserah kamu minta apa. Kalau meminta mainan, sebut nama mainannya. Katakan Tuhan Yesus. Adik mau mainan ini, berikanlah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Si adik ini
percaya sekali dengan doa ini. Berapa kali dia berdoa dan dapat. Tetapi lama-lama dia mikir, aku kan minta sama Tuhan. Kenapa yang ngasih kalau bukan oma, ya opa. Kalau bukan kakek, ya nenek. Akal dia mulai berjalan. Berarti sebenarnya doa ini hanya syarat. Tapi yang berikan kan opa oma, kakek atau nenek. Satu ketika saudara, si adik ini pengen bola. Dia masuk ke kamar seperti diajar mamanya, tapi sengaja pintu dia buka lebar-lebar. Dia mulai bersuara dengan keras, Tuhan Yesus, adik pengen bola. Tuhan Yesus, adik pengen bola. Diulangi lagi, semakin keras, semakin keras. Mamanya datang sama dia, Dek, Tuhan kan tidak tuli. Kenapa ada saudara teriak? Dia bilang, iya Ma, tapi nenek kan lagi jauh, nanti nenek gak dengar Ma. Kenapa? Dia pikir selama ini yang terjadi karena neneknya dengar atau kakeknya dengar, jawaban doa cepat. Sehingga ketika neneknya jauh dia teriak. Nah ini satu contoh saudara. Jadi doa memang doa, ibadah. Tapi motifnya apa? Didengar kakek atau nenek. Saudara, ini contoh kecil yang saya berikan, ini seorang anak. Tapi berapa banyak kali juga orang Kristen terjebak pada masalah seperti ini. Dia beribadah, tetapi tujuannya supaya lihat orang. Dia berdoa, tujuan supaya lihat orang. Dia memberi sedekah, tujuan supaya lihat orang. Dia berpuasa, tujuan supaya lihat orang dan dipuji orang. Itu motifnya. Tetapi saudara, motif yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk dilihat siapa? Tuhan. Perhatikan, saya kasih kembali gambar ini, ada orang di sini, ada Tuhan. Bagi dia, walaupun ada orang di kiri kanan dia, tapi tujuan dia beribadah adalah Tuhan. Bukan kiri kanannya. Makanya terbalik dari yang tadi, garis putus-putus saya buat arahnya ke samping, bukan ke atas. Karena motifnya Tuhan. Artinya apa? Kalaupun ada orang di sekitar saya, bukan itu tujuan saya. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, tapi saya fokuskan kepada Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, itu kepada Tuhan. Walaupun saudara-saudara, apa yang kulakukan kepada Tuhan itu, aku lakukan melalui orang lain. Misalnya, coba lihat kembali di sini. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sedekahmu itu tersembunyi. Kalau tadi bedanya apa? Dicanangkan. Tapi ini tersembunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Memberi sesuatu tersembunyi. Saudara, saya pernah satu ketika kebingungan. Kebingungannya saudara, ini mungkin peristiwa bisa-bisa dibilang sekitar 15 tahun yang lalu. Tiba-tiba di dalam tas Alkitab saya ada amplop isinya uang. Saya merasa nggak pernah naruh amplop yang berisi uang di tas Alkitab saya. Maksudnya Alkitab kan ada tasnya itu ya. Saya mulai mikir, ini siapa yang taruh ini uang ya? Saya tanya istri saya, nggak juga. Dan gak ada namanya, tapi amplop ada isinya uang. Bukan masalah berapa saudara, tapi ada uang di situ. Saya bingung, siapa yang naruh ini? Siapa yang naruh? Sampai sekarang saya nggak tahu. Wah, saya kayaknya orang itu termasuk kategori ini ya. Sembunyi-sembunyi barangkali dia masukin, waktu saya nggak lihat, masukin amplop di tas Alkitab saya. Nah kira-kira begitu. Saudara-saudara, ini yang Tuhan mau. Ketika kita memberi, nggak perlu orang tahu. Karena apa? Ini kan kegiatan ibadah. Ini kan sebuah ibadah. Fokusku kan pada Tuhan. Makanya, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi.
Nah, kemudian saudara yang kedua di sini masalah doa tadi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tutuplah pintu, jadi orang nggak lihat. Tapi jangan juga saudara, aku mau doa ya, aku mau doa, sebentar, aku mau doa. Hari masuk kamar tutup, itu sama aja seperti yang tadi saudara. Bukan gitu maksudnya. Artinya apa? Ketika tidak ada yang melihat, engkau masuk ke kamar. Ketika tidak ada yang tahu, engkau masuk ke kamar. Dan kemudian berdoa. Bisa saja ketika semua orang tertidur, engkau bangun tengah malam dan berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Di tempat yang tersembunyi. Engkau pergi ke tempat yang tersembunyi untuk berdoa. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Kembali diulangi. Bapa yang melihat yang tersembunyi. Nah kalau ini motif kita saudara, mau dipuji orang, nggak peduli kita. Mau nggak dipuji, nggak peduli kita. Tapi jangan juga kata, tapi kalau tiba-tiba saya nggak pamer, tapi dipuji orang gimana dong? Jadi batal dong upah dari Tuhan. Enggak. Ini masalah motif saudara. Masalah motif. Atau jangan juga ketika saudara diberi orang sesuatu, maaf, saya nggak mau terima. Sorry nggak mau terima. Nggak gitu juga saudara. Paham maksud saudara? Ini masalah motivasi. Motivasi saya untuk Tuhan atau manusia. Saudara-saudara. Kemudian yang ketiga di sini, supaya jangan lihat orang, saudara-saudara, ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan di tempat dengan tersembunyi, maka Bapa melihat tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kemudian berpuasa juga sama. Saudara-saudara, apabila engkau berpuasa dikatakan Yesus apa? Minyaki mukamu. Minyaki mukamu. Tujuannya apa? Lihat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, jika engkau berpuasa, jika engkau memberi sedekah, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau saya kembali pada tema khotbah hari ini, upah ibadah itu dari siapa yang saudara minta? Saudara mau upah dari siapa? Mau dari Tuhan kah atau dari manusia? Dari sesama. Saudara-saudara, saya berharap kita mulai memahami hal ini. Akhirnya kita berani mengatakan, kira-kira seperti ini saudara, bahwa ibadah yang benar itu adalah supaya dilihat Tuhan. Kembali gambar ini, Tuhan, kemudian ada kita di sini. Baru kemudian tujuan kita, fokus kira-kira begini saudara. Kita nggak perlu peduli kiri kanan kita. Saya sedang beribadah kepada Tuhan. Saya sedang beribadah kepada Tuhan. Nah, karena saya beribadah kepada Tuhan, maka walaupun kiri kanan saya melihat saya, tapi karena fokus saya kepada Tuhan, maka upahku dari Tuhan. Karena aku beribadah, ibadahku ditujukan kepada Tuhan, bukan pada manusia, dilakukan di tempat tersembunyi, bukan depan manusia, dan kemudian menerima upah dari Tuhan dan bukan dari manusia. Saudara, di poin yang ketiga ini saya ingin kita coba menggunakan logika berpikir kita begini saudara. Kalau saya lakukan sesuatu untuk dipuji orang, seperti apa sih orang bisa memuji saya? Ataupun kalau saya kerjakan sesuatu untuk diberi upah oleh orang, seberapa sih orang bisa mengupah saya? Paling tinggi yang dianggap sesuai dengan apa yang kita lakukan, betul? Semua hitungannya ada. Tapi saudara tahu enggak? Kalau yang kita lakukan itu untuk Tuhan, hitungan Tuhan beda loh sama kita. Beda saudara, beda. Bukan sesuai dengan yang kita lakukan, tapi jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Saya ingin mengajak kita supaya nggak salah memahami ini kira-kira begini saudara. Kalau saya bertanya pada saudara,
Dalam hidup saudara, kira-kira apakah segala sesuatu yang saudara lakukan dalam kaitan dengan ibadah, baik itu berdoa, baik memberi sedekah, baik itu berpuasa, atau apapun yang ada kaitan dengan ibadah, kira-kira udah dibayar lunas belum? Udah dibayar lunas belum? Atau saudara merasa saudara terima belum upahnya itu? Kalau dari manusia, saya berani katakan sudah. Tapi dari Tuhan, kalaupun sudah, tapi pasti belum selesai. Bisa ditangkap saudara? Ada satu ayat di Alkitab mengatakan begini, siapa yang memperhatikan orang lemah memiutangi Tuhan? Nah coba, saudara lihat, kenapa dikatakan orang lemah? Karena orang lemah ini tidak mungkin membalas kita. Saya pernah satu ketika saudara, agak terganggulah perasaan saya. Ceritanya begini. Saya kenal seorang bapak ini memang di luar kota tinggalnya. Tapi berapa kali dia ada urusan di Medan dan selalu minta bantuan saya dan saya bantu. Cukup berapa kali lah, mungkin sampai 3-4 tahun seperti itu. Berapa kali saya bantu. Nah kemudian bapak ini ingin mempersiapkan anak itu mengganti dia dalam bisnis ini. Kemudian anaknya datang ke Medan, dia ketemu dengan saya. Ngomong. Anaknya langsung bilang gini sama saya, Pak, saya mau bapak terbuka dengan saya. Kalau bapak bantu saya bayar bapak berapa? Waduh, saya waktu itu langsung diem. Saya bilang, kenapa kamu ngomong itu sama saya? Dia bilang begini, saya nggak mau hutang budi Pak. Saya mau kerjaan selesai, budi selesai. Saya bilang, oke, saya nggak akan bantu kamu. Kemudian saya telepon bapaknya. Saya bilang, Pak, saya tersinggung dengan anak bapak. Dia tanya, loh kenapa Pak? Masa dia ngomong sama saya langsung tanya, dia mau bayar saya berapa? Bapak kan tahu, saya bukan pengusaha, bukan orang bisnis. Saya pendeta loh. Kok saya ditanya begitu, saya bilang. Ini bapaknya bilang, aduh maaf Pak, namanya orang muda Pak. Tapi tolong Pak, maafin Pak. Maksud saya begini sudah, karena saya punya konsep begini. Rugi saya, kalau yang saya lakukan itu, manusia yang bayar saya. Karena saya lakukan itu untuk Tuhan. Apapun saya lakukan pada orang lain, saya lakukan untuk Tuhan. Saya ingin Tuhan yang beri saya upah. Nah kira-kira begitu saudara, bisa ditangkap? Nah, dalam hidup ini saudara, kalau sampai ada orang merasa tidak menghargai saudara, itu keuntungan bagimu. Berarti itu saatnya Tuhan akan membayarkan kepadamu. Amin. Kalau sampai orang nggak peduli, tidak menghormati engkau padahal engkau sudah berbuat yang terbaik dalam hidupmu. Karena engkau mengatakan saya buat ini untuk Tuhan kok, bukan untuk manusia. Maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan membalaskan itu kepadamu. Amin saudara. Tuhan akan berikan upah kepadamu. Saya bahkan berani mengatakan begini, manusia nggak sanggup mengupah kita saudara. Kalau yang kita lakukan untuk Tuhan. Manusia nggak mampu. Tapi Tuhan tahu cara mengupah kita saudara. Amin. Dia bisa memberkati kita dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Saudara sedang kasih Tuhan. Itu sebab Yesus mengatakan apa? Jangan lakukan kegiatan agamamu. Jangan lakukan ibadahmu untuk lihat orang. Tapi biarlah lakukan kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Supaya Tuhan yang ada di tempat tersembunyi membalaskan kepadamu. Memberi upah kepadamu. Dengan kata lain saudara. Upah ibadah itu apa? Dari Tuhan. Bukan dari manusia. Amin saudara. Jadi saudara. Apapun yang kita kerjakan. Kalau orang gak menghargai saudara. Gak usah takut. Justru kata puji Tuhan. Berarti Tuhan dong yang akan menghargai saya. Amin. Tuhan dong yang akan mengupah saya. Tuhan dong akan membalaskan kepada saya atas segala apa yang saya kerjakan. Dalam hidup ini kadang-kadang kita berbuat baik pada seseorang, tapi orang gak menghormati kita.
Tapi nggak usah takut saudara. Selama engkau lakukan itu karena Tuhan, maka Tuhan akan membalaskan kepadamu. Memang dalam konteks ini Yesus hanya singgung 3 bagian ibadah, yaitu berdoa, memberi sedekah, berpuasa. Tapi ini berlaku bagi apapun saudara dalam kegiatan ibadah kita. Amin. Dalam apapun, dalam kehidupan sehari-hari, menolong tetangga kah, menolong orang susah kah. Saudara-saudara, selama itu kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan beri upah kepada kita. Saudara masih ingat barangkali ketika Rasul Paulus memberikan nasihat, misalkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu karena Tuhan. Kembali karena Tuhan. Sebenarnya segala hal, akhirnya Paulus mengatakan apa? Apapun juga yang kamu lakukan, kerjakan dengan sekuat tenaga, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu akan mendapat balasannya. Amin saudara. Jadi kalau manusia tidak mampu membalas apa yang kau lakukan, nggak usah takut. Kita punya Tuhan. Katakan pada dirimu, jangan kecewa. Kan kita buat untuk Tuhan. Amin. Jangan kecewa. Karena saya buat untuk Tuhan. Orang nggak melihat saudara, jangan kecewa. Karena katakan pada dirimu, aku kan buat untuk Tuhan. Kalau orang nggak memujimu, jangan kecewa. Katakan, aku lakukan untuk Tuhan. Karena kita lakukan untuk Tuhan, maka sekali lagi upah kita dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Saudara-saudara coba renungkan sesaat. Mengapa kadang-kadang hidup ini kita kecewa? Mengapa kita sedih? Mengapa kita susah? Karena kita masih melihat orang, saudara. Karena itulah Yesus ingatkan kita. Jangan lakukan kegiatan ibadahmu untuk lihat orang. Yang pertama Tuhan ingin supaya kita nggak kecewa. Tapi yang kedua juga Tuhan ingin supaya kita diberkati Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Haleluya. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Bapa, kami harus mengaku seringkali kami salah dalam melakukan kewajiban agamawi kami, dalam melakukan ibadah kami. Daging kami mesti menuntut penghargaan dari orang di sekitar kami. Daging kami mesti menuntut orang-orang melihat dan memuji kami. Tapi hari ini Engkau katakan kepada kami, sesungguhnya ibadah yang benar adalah ketika kami melakukan segalanya untuk Tuhan. Sehingga kalaupun orang tidak menghargai kami, tidak melihat kami, tidak memuji kami nggak terganggu. Karena kami beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya upah kami dari Tuhan. Tuhan yang mampu mengupah kami. Tuhan yang mampu melakukan yang terbaik bagi kami. Sesuai dengan apa yang kami lakukan kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang beribadah hari ini. Berkati mereka ya Bapa. Berkati ya Tuhan di mana mereka berada. Engkau tolong kami. Engkau tolong kami. Supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Berkati setiap rumah tangga. Berkati pergumulan dalam setiap rumah tangga. Berkati hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan saudara bersaudara. Supaya dijadikan rukun oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang sedang mengalami kesulitan masalah ekonomi. Bagi mereka yang sudah kesulitan dalam makan dan minum, isilah lumbung mereka Bapa. Jangan izinkan mereka kelaparan. Bagi jemaat yang kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang baru bagi mereka. Bagi jemaat yang sedang mengalami kendala dalam bisnis mereka, Engkau buka jalan bagi mereka. Engkau buka jalan untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau memang itu kehendak Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negeri ini dalam berbagai situasi yang ada. Biar Tuhan berikan hikmat dan akal budi bagi para pemimpin kami. Untuk bawa bangsa ini keluar dari konflik-konflik ini Tuhan. Dari berbagai krisis ini Tuhan. Kami berbuat kota kami, kota Medan di mana kami berdiam. Biar sejahtera dan ketentraman ada juga di kota ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua jemaat Royal Priesthood Community Church. Bapak berkatilah ya Bapak. Biar tangan Tuhan tetap bersama dengan mereka. Berkati ibadah kami, pemulihan ibadah kami juga Engkau sertai Bapak. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami hari ini dengan bersyukur kepada Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, mari buka hatimu, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu, dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit tidak akan menimpa engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus, menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan membuat engkau berhasil apapun yang kau kerjakan. Baik hari ini, besok, sampai Maranatha, Yesus kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara dengan sukacitamu katakan, angkat suaramu. Haleluya. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir. Amin. Menegakkan kaki. Mari menari bagi Tuhan. Tak
lagi boleh jemaat katakan.